Andai kata Pak Jokowi masih memiliki waktu di akhir masa jabatan untuk mengunjungi beberapa daerah-daerah, saya sangat yakin bahwa ada fenomena histeria dari masyarakat yang merasa mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah dilakukan Jokowi selama 10 tahun yang membuat Indonesia ini more better ya, berbeda dari sebelumnya. Sehingga akan membuat mereka-mereka yang ingin memenjarakan, mengadili Jokowi merinding sendiri karena adanya histeria dukungan publik yang tidak bisa dipatahkan lagi. Termasuk ketika kunjungan Pak Jokowi ke Sumatera Utara yang membuat kita semua merinding ya, melihat antusias publik, sekaligus membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggigil demam, bukan partai politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, channel kita bersama, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolah partai. Tempat untuk meninggikan argumen, bukan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, our emotion, but argument. Baik teman-teman, kita kembali di topik kita terkait dengan Jokowi, dan tentu ini merupakan salam perpisahan bagi Pak Jokowi, bagi Indonesia sebagai presiden 10 tahun yang menorehkan begitu banyak ya prestasi yang bukan hanya diakui oleh kita di dalam negeri tetapi juga oleh suara-suara internasional yang kemudian mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah salah satu presiden terbaik di dunia yang memiliki memiliki tingkat penerimaan di akhir masa jabatan yang tertinggi ya, salah satu yang tertinggi di dunia. Baik, kita akan membicarakan soal Sumatera Utara. Ini menarik karena ada yang merasa demam atau menggigil ya ketika Pak Jokowi kemudian melakukan kunjungan kerja dan terlihat bagaimana sambutan dari publik luar biasa antusias dan histeris, dan kita sendiri yang melihat lautan manusia itu histeris ya, merinding ya. Artinya memang ini orang bukan kaleng-kaleng, ini orang memang bukan pencitraan atau manipulasi kinerja, tetapi memang rakyat plowing ya, artinya turun mengalir menyampaikan perasaan dan tentu say thank you ya for all. Jadi mengucapkan terima kasih untuk semua yang dilakukan. Tapi aneh saja ya bahwa dalam situasi seperti itu masih saja ada pihak-pihak yang kemudian menghubung-hubungkan itu lagi dengan persoalan ya politik-politik modus ya katanya. Mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana tanggapan salah seorang ketua atau elit PDIP, Jarod Saiful Jarod ya, atau apa nama beliau saya kurang familiar, yang mengatakan bahwa ya jangan sampai itu kembali dilakukan ya. Jadi seolah mengatakan bahwa yang lalu itu memang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya saya kira itu namanya sudah determinan, sudah memosisikan Pak Jokowi salah kemarin, padahal tidak ada sebuah lembaga apapun yang kemudian bisa membuktikan hal itu terkait dengan berbagai macam ketuduhan. Sehingga saya kira ini membuat peta pertarungan pilkada gubernur Sumatera Utara ini menjadi sebuah alasan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk merengek kepada publik, karena ya nanti kalau kami kalah itu karena memang kunjungan Pak Jokowi ya. Saya kira sampai di end ya, tamatnya waktu priorisasi kepemimpinan Pak Jokowi sebagai presiden, saya kira beliau berhak untuk melakukan kunjungan kerja kemanapun yang secara politik pun ya tidak ada masalah ketika kemudian memberikan hadir dalam rangka bertemu dengan rakyat ya untuk salam ya, salam perpisahan atau apapun namanya ya, sekaligus menengok keluarga. Kalaupun ada kemudian di situ bicara tentang Bobi Nasution yang akan selalu berkontestasi, ya saya kira tidak perlu kita lihat ya, kehadiran Pak Jokowi. Artinya kalau kita tarik ke belakang dengan fenomena histeria publik ini, saya kira sudah pilkada tidak perlu lagi berlangsung ya, kita sudah akan tahu pemenangnya dan mudah-mudahan tidak akan melakukan tuduhan-tuduhan.
Nah, misalkan coba kita lihat, kemarin saya sudah menunjukkan data yang dilansir oleh Kompas ya terkait dengan survei terkait dengan kepuasan kinerja yang membantah ya, menggugurkan semua asumsi-asumsi yang dibangun oleh kelompok-kelompok manapun yang menyudutkan. Ini ada lagi ya, hasil capaian kinerja investasi yang dilakukan 10 tahun pemerintahan Jokowi yang hari ini keluar tentang sebaran kesejahteraan ke seluruh negeri ya, investasi yang dibangun. Kita bisa lihat di sini teman-teman ya, bagaimana ini ada sebuah investasi yang luar biasa menurut saya, yang hasilnya itu akan diterima di tahun-tahun yang akan mendatang. Kalau berdasarkan data ini teman-teman, data Kompas, kalau teman-teman lihat ya, mana ini? Ya, yang merah itu adalah investasi Renstra atau rencana strategisnya. Jadi direncanakan secara strategis dalam kurun waktu 10 tahun itu terjadi peningkatan investasi yang luar biasa ya. Grafiknya menanjak terus ya sampai pada angka 2000 di tahun 2024 ini besaran Renstra-nya untuk investasi itu mencapai 1.239,3 triliun ya. Dan itu rencana strategisnya, dan ternyata kita melihat bahwa ada satu peningkatan yang sangat signifikan terkait dengan realisasi investasi pemerintahan di era Jokowi yang tembus sampai 1.650 triliun ya teman-teman ya. Jadi itu ada banyak sektor yang kemudian diinvest terkait dengan bidang-bidang investasi hilirisasi, bidang industri manufaktur ya, yang nanti diprediksi akan bisa menyerap tenaga kerja langsung 13,8 juta orang. Jadi saya kira investasi besar ini investasi yang sangat strategis untuk bisa dipetik ya hasilnya, bukan hanya sementara tetapi di tahun-tahun yang akan datang, dan seiring dengan kabinet keberlanjutan Pak Prabowo dan Gibran ini memberikan harapan kita bahwa investasi itu tetap on the track ya, tidak diganggu oleh kepentingan-kepentingan yang disusupi oleh pihak-pihak manapun ya. Inilah semuanya akan menjelaskan mengapa pada tahun-tahun politik kemarin itu terjadi ketegangan yang luar biasa, tuduhan sana sini, karena memang besaran investasi, besaran kekayaan yang kemudian dipertaruhkan itu tidak main-main, sehingga saya yakin Pak Jokowi berani mengambil keputusan atau kebijakan-kebijakan yang tidak populer ya, sehingga beliau mau berani mempertaruhkan nama baik beliau, bahkan dihina, dicaci maki dan sebagainya, bahkan mau dipenjara dan sebagainya. Tentu itu resiko-resiko yang sudah dikalkulasi oleh Pak Jokowi, dan kemudian tentu bukan merupakan sebuah kalkulasi individu, tapi kalkulasi tim ya, kalkulasi semua pihak-pihak yang pada akhirnya tiba pada sebuah kesimpulan bahwa ya investasi ini harus diselamatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Kalaupun ada yang kemudian merinding ya, kemudian demam oleh karena sudah memprediksi ya secara forecasting akhir dari sebuah pilkada itu akan dimenangkan oleh Bobi Nasution, itu bisa saja ya sudah kelihatan, jadi tidak perlu lagi di ini, tapi ya kita lihat saja nanti, karena politik itu juga dinamis ya. Ada kemungkinan walaupun kecil bagi PDIP bisa memenangkan, menaklukkan Sumatera Utara ya. Kalau dilihat dari banyaknya tumpahnya masyarakat di menyambut Pak Jokowi dengan berbagai macam teriakan-teriakan, slogan-slogan yang ditulis, saya sangat yakin ya secara prediksi kita bisa yakini bahwa Bobi Nasution akan memimpin Sumatera Utara. Kalau saya meleset, ya itu biasa saja, namanya saja politik, ya, dan tentu itu tafsiran politik, bukan partai politik.